Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Rusnawati Harahap dari kelas C1. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan uji korelasi person dengan menggunakan SPSS. Yang perlu kita pahami terlebih dahulu tentang konsep dasar analisis korelasi, yaitu yang pertama, uji korelasi bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antar variabel yang dinyatakan dengan koefisien korelasi. Sederhananya, uji korelasi digunakan untuk mengetahui apakah variabel X berpengaruh pada variabel Y, sekaligus mengetahui tingkat hubungannya, yaitu apakah termasuk kategori sedang, erat, atau kategori yang masuk sangat sempurna. Dan yang kedua, jenis hubungan antar variabel X dan Y dapat bersifat positif dan negatif. Ini sifat hubungan antara variabel X dan Y ada yang positif, yang artinya semakin tinggi variabel X maka akan meningkatkan variabel Y. Sebaliknya, ada juga yang sifatnya negatif, artinya kalau negatif itu berarti semakin tinggi variabel X maka akan menurunkan variabel Y, seperti itu. Jadi, itu adalah konsep awal yang perlu dipahami dengan baik sambil melakukan analisis korelasi. Baiklah, sekarang kita masuk ke langkah-langkah dengan menggunakan SPSS. Di sini saya sudah membuat contoh data penelitian yang sudah saya bikin di Microsoft Excel untuk mempermudah menginput datanya nanti di SPSS. Yang pertama, di sini saya mempunyai data umur ibu hamil sebagai variabel X dan kadar HB ibu hamil sebagai variabel Y. Dan data ini saya akan mencari tahu apakah umur ibu hamil berhubungan dengan kadar HB. Di sini saya mempunyai sampel berjumlah 20. Oke, kita lanjutkan proses pengolahannya. Saya buka program SPSS-nya terlebih dahulu. Setelah itu kita pilih variable view. Di sini ada name. Kita buat X dan Y. Terus di X kita beri label umur dan di Y kita beri label HB. Desimalnya kita ubah, di X kita bikin 0 dan di Y kita bikin 1. Setelah itu kita klik data view. Nah, di sini sudah berubah. Di sini ada kolom X dan Y. Setelah itu kita buka Microsoft Excel. Kita pindahkan data dari Microsoft Excel ke SPSS. Kita blok. Setelah itu kita copy dengan klik kanan, pilih copy. Setelah itu kita buka SPSS kembali. Setelah itu kita copy, klik kanan, pilih paste. Nah, di sini sudah muncul datanya. Setelah itu kita pilih analyze, kita pilih correlate. Setelah itu kita pilih bivariate. Setelah itu kita pilih umur dan HB, kita blok seperti ini, kita pindahkan ke kolom variabel. Nah, seperti ini. Setelah itu kita pilih correlation coefficients, kita checklist personnya. Setelah itu kita pilih test of signification. Setelah itu kita pilih two-tailed-nya. Setelah itu kita centang flag significant correlation-nya. Setelah itu kita pilih OK. Nah, di sini muncul output untuk analisis korelasi, yang mana sebelum kita jelaskan perlu kita pahami dulu dasar pengambilan keputusan dalam uji korelasi, sehingga nanti kita bisa menyimpulkan apakah variabel umur ibu hamil dengan HB ibu hamil mempunyai hubungan yang signifikan. Kemudian kita bisa perlu
ketahui hal tingkat hubungan itu seperti apa. Nah, di sini saya jelaskan terlebih dahulu dasar pengambilan keputusan. Yang pertama, jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka ada hubungan yang disignifikan atau berkorelasi. Yang kedua, jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka tidak ada hubungan yang disignifikan atau tidak berkorelasi. Di sini juga ada pedoman koefisien korelasi. Di sini ada interval koefisien dan tingkat hubungan. Interval koefisien 0,00 sampai 0,2, tingkat hubungannya sangat lemah. Terus 0,21 sampai 0,40, tingkat hubungannya lemah. Selanjutnya 0,41 sampai 0,60, tingkat hubungannya sedang. Selanjutnya 0,61 sampai 0,80, tingkat hubungannya kuat. Seterusnya 0,81 sampai 0,99, tingkat hubungannya sangat kuat. Dan yang terakhir, interval koefisiennya nilainya 1, berarti tingkat hubungannya korelasi sempurna. Dari hasil output ini diketahui nilai signifikan hubungan antara umur ibu hamil dengan HB ibu hamil sebesar 0,000. Yang ini ya. Artinya, karena nilainya lebih kecil dari nilai 0,05, maka dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan antara umur ibu hamil dengan HB ibu hamil. Kemudian, pedoman derajat hubungan kita lihat untuk nilai percent correlation-nya sebesar 0,715. Nih, percent correlation 0,715. Kalau kita lihat ke pedomannya berarti letaknya di sini. 0,61 sampai 0,80. Berarti tingkat hubungan antara umur ibu hamil dan kadar HB ibu hamil itu termasuk kategori korelasi kuat. Kemudian, kalau kita melihat arah hubungannya positif dan negatif, pedomannya adalah pada nilai percent correlation. Yang ini ya. Percent correlation-nya ini positif, yaitu 0,715. Artinya, dapat disimpulkan bahwa umur ibu hamil berhubungan secara positif terhadap kadar HB pada derajat hubungan korelasi kuat. Nah, itu saja cara melakukan uji korelasi persen dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.